Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi, saya ajak kita untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik edisi 25 November 2021. Mari kita membaca dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28. Terpujilah Kristus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatan sudah dekat. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Refleksi berjudul Berharap kepada Tuhan. Setelah memenangkan medali perunggu pada Olimpiade 2004 di Athena, Rulon Gardner melepaskan kedua sepatunya, meletakkannya di tengah matras, dan meninggalkannya sambil menangis. Lewat tindakan simbolis itu, Gardner mengumumkan pengunduran dirinya dari olahraga yang telah ditekuninya bertahun-tahun. Semua orang yang menyaksikan adegan itu hanyut dalam kesedihan yang mendalam. Ada banyak hal yang kita sukai dalam hidup ini, namun akan tiba saatnya kita akan meninggalkan semuanya itu. Demikian pula yang dialami oleh Raja Darius tatkala ia harus kehilangan Daniel, pemuda yang amat dikasihinya. Namun kehendak Allah ternyata
berkata lain. Daniel justru dibebaskan Allah dari bahaya maut. Hal ini tentu saja menggembirakan hati Raja Darius, sehingga ia menyuruh memerintahkan supaya seluruh penduduk menyembah Allah. Yang telah membebaskan Daniel dari kematian. Demikian halnya situasi akhir zaman yang dilukiskan oleh Yesus teramat menakutkan. Akan tetapi, dalam situasi seperti itu, Yesus sebenarnya hendak menyampaikan perlindungan Allah terhadap umatnya. Bahwa sesudah segala sesuatu di dunia ini berakhir, umat manusia boleh menaruh harapan kepada Allah karena Ia tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tetap menyertai umatnya sampai akhir zaman. Sahabat yang Yesus kasihi, dalam hidup ini tidak sedikit persoalan yang akan kita jumpai. Namun ketika menghadapi saat-saat sulit tersebut, yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa menyertai kita dan memberi kita damai sejahtera. Bersama Allah, masa depan yang serba tidak pasti menjadi terang benderang. Oleh karena itu, semua cobaan dan kesulitan yang kita alami saat ini hendaknya diartikan sebagai ajakan dari Tuhan untuk semakin kita setia dan percaya kepada kuasa Allah semata. Sebuah ajakan dari juru selamat bagi mereka yang ingin diselamatkan. Maka sambutlah dia dengan penuh keyakinan dan harapan. Sahabat yang Yesus kasihi, iman dan harapan adalah dua hal yang berbeda. Namun keduanya saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebab ketika seseorang berada dalam penderitaan atau kesulitan atau cobaan ataupun tantangan seberat apapun, maka hanya ada satu faktor yang masih bisa menghidupkannya, yaitu pengharapan. Harapan akan terus menyemangati orang itu dalam langkah hidupnya. Harapan juga yang menjadi semangat dasar atau api bagi dirinya untuk mampu melihat masa depan dengan lebih pasti. Namun harapan itu ada karena iman akan Allah yang ilahi itu, Dia yang maha kuasa. Sebab harapan yang berdasar pada kekuatan-kekuatan manusiawi adalah harapan yang mudah rapuh. Tetapi harapan yang berdasar pada iman akan Allah, iman akan Dia yang ilahi, iman akan Kristus, itulah harapan yang kokoh kuat. Harapan inilah yang membawa kita pada keselamatan. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.